Saya Felicia Angelista, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya upload di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video klarifikasi dari Felicia Angelista, di mana dia mengklarifikasi terkait postingannya di beberapa waktu yang lalu, di mana dia memposting soal konflik antara Israel dan Palestina, dan para netizen menghujat dia teman-temannya. Nah karena diduga Felicia ini pro dengan Israel atau mendukung Israel. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya Felicia Angelista, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya upload di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Saya berempati dan merasa sedih yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama di Gaza, Palestina. Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Felicia Angelista. Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya berdoa untuk adanya perdamaian, dan udah terlalu banyak banget korban. Dari sisi saya sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina, itu menjadi suatu hal yang sangat menyakitkan. Melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan, dan pasti ada trauma. Dan juga saya sebagai seorang anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orang tua, itu juga sangat menyakiti hati. Dan banyak yang kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan banyak orang terkasih, banyak orang tersayang. Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon untuk para pemimpin-pemimpin semuanya juga supaya diupayakan gencatan senjata supaya nggak ada lagi korban. Sekarang korban yang ada di Palestina juga udah 9.000-an, dan banyak diantaranya anak-anak dan juga wanita. Terlalu banyak korban yang tidak bersalah, dan saya menolak keras adanya genosida, saya menolak keras adanya genosida dan pembunuhan yang tidak memiliki, menolak keras adanya genosida dari diri saya sebagai manusia. Nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berdoa dan juga saling support pastinya. Apapun yang bisa kita lakukan, bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan, kita harus memastikan semuanya tepat sasaran supaya semuanya bisa terbantu, terutama warga-warga sipil, rakyat-rakyat yang nggak tahu apa-apa, yang terkena, yang benar-benar sangat dirugikan dan terkena dampak. Ada banyak banget tempat-tempat ibadah, terus juga rumah sakit yang menjadi sasaran, yang dimana ini harusnya nggak boleh. Ini udah sangat-sangat di luar batas. Konflik Israel dan Palestina sudah berjalan lebih dari 1 bulan, namun tak kunjung juga usai. Banyak pihak yang menekankan gencatan senjata dan meminta Israel untuk berhenti menyerang Palestina kerana sudah ribuan nyawa melayang terhadap aksi genosida yang terjadi. Meskipun telah banyak korban yang berjatuhan, tetapi ternyata masih juga ada yang pro terhadap Israel dan menganggap bahawa Hamas adalah teroris.
Beberapa artis serta publik figur dunia termasuk Indonesia menjadi sorotan kerana beberapa di antaranya ada yang secara terang-terangan pro-Israel dan beberapa pula yang dituding pro-Israel. Ternyata, gak cuma bintang Hollywood yang bisa mendapatkan sorotan netizen, artis kita sendiri juga bisa GANSUS. Contohnya ni, Felicia Angelista yang baru-baru ini dihujat habis-habisan oleh netizen gara-gara dituduh pro-Israel. Wah, berat juga ya jadi selebriti. Semuanya dimulai ketika Felicia mengunggah sebuah video di Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Felicia mengungkapkan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di Palestina. Ia berharap agar ada gencatan senjata dan perdamaian di sana. Tapi siapa sangka, tindakan baiknya ini malah dikait-kaitkan dengan dukungan terhadap Israel. Banyak netizen yang menyebut Felicia pro-Israel kerana beberapa gambar dan video di postingannya. Mereka menyoroti cuplikan video yang menampilkan serangan Hamas terhadap Israel. Netizen juga mencatat bahawa Felicia mengunggah gambar kota Israel yang hancur akibat serangan tersebut. Namun, Felicia sendiri membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan di dalam video klarifikasi bahawa terdapat kesalahan dalam pengeditan video dan pemilihan gambar yang ia unggah sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Dia juga mengklarifikasi bahawa dirinya berdiri untuk perdamaian dan kemanusiaan. Sayangnya, klarifikasi dari Felicia tidak menghentikan hujatan netizen. Beberapa di antara mereka mengancam akan memboikot produk skincare milik Felicia. Sungguh kasihannya, seorang ibu dua anak yang hanya ingin berbagi keprihatinannya malah mendapatkan hujatan seperti ini. Tetapi, ada juga netizen yang mendukung Felicia. Mereka berpendapat bahawa Felicia hanya mengungkapkan perasaannya sebagai manusia yang prihatin terhadap keadaan di Palestina. Mereka meminta agar netizen yang menuduh Felicia pro-Israel lebih bijak dalam menyikapi informasi yang ada. Kejadian ini pun tentu saja juga dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua GANSUS, iaitu untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menyampaikan dukungan, kerana di kondisi yang seperti saat ini sebuah informasi dapat diputarbalikkan atau dipelintir oleh orang-orang yang memang memiliki niat buruk dengan tujuan mengadu domba. Well, sekian sedikit cerita tentang Felicia Angelista yang dihujat netizen kerana dituding pro-Israel. Setelah membaca berita ini, apa pendapat Agan dan Sista? Apakah benar Felicia pro-Israel atau hanya kesalahpahaman semata? Skim tadi video yang disampaikan ini. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Felicia Angelista, di mana mungkin dia merasa bersalah ya terkait postingannya kemarin itu, dan juga ditambah dengan hujatan-hujatan para netizen. Itulah Indonesia. Nah, jadi saya heran kepada netizen ini juga ya, kenapa ketika dia memposting sesuatu yang seperti itu, kenapa harus kita yang heboh? Nah, itu masalah dukungan itu kan hak kita. Kita nggak pernah dapat konsekuensi apapun ketika kita mendukung salah satu pihak. Demikian juga yang mendukung Palestina dan juga yang mendukung Israel. Nggak ada hukuman, nggak ada konsekuensi. Nah, jadi masalah menentukan dukungannya itu haknya. Apalagi kalau orang yang tidak mengerti sejarah konflik antara Israel dan Palestina itu pasti akan heboh-heboh terus. Dan saya heran juga di musim-musim politik yang begini teman-teman, semua tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik, para pejabat mulai angkat bicara. Jadi artinya teman-teman bahwa saya sendiri secara pribadi saya mendukung Israel dan Palestina berdamai. Nah, yang artinya bahwa kita berdoa bagi kedua negara ini, kiranya mereka cepat-cepat berdamai, dan kiranya masalah Hamas yang dicap oleh dunia sebagai teroris cepat-cepat diselesaikan oleh orang Israel atau oleh IDF, supaya warga Gaza kembali lagi ke tempatnya dan dipulihkan lagi negerinya. Dan itulah tujuan IDF sekarang ini, untuk merebut wilayah Gaza. Dan nanti kalau misalnya mereka sudah dapat wilayah tersebut, akan mereka kembalikan kepada warga Gaza itu sendiri. Mereka sedang merebutnya dari kekuasaan Hamas atau dari tangan Hamas. Nah, yang menyebabkan penderitaan antar dua negara ini, baik Palestina maupun Israel, adalah Hamas. Nah, jadi karena mereka lah pemicu sehingga terjadinya perang.
Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan, jangan ketika warga Palestina yang jadi korban, kita yang keluar-keluar. Kemarin Hamas menyerang Israel dan memakan korban jiwa lebih dari 1.000, bahkan ada yang disandra, yang masih ditahan, belum dibebaskan. Maka kenapa ada orang yang tidak pernah angkat bicara soal itu? Kenapa hanya fokusnya kepada korban warga Palestina? Kenapa tidak pernah fokus, tidak pernah ingat, tidak pernah perhatikan warga Israel yang sudah jadi korban dari tindakan brutalnya Hamas? Nah, jadi mari kita sebagai manusia sendiri, kita harus adil lah. Sebagai orang yang punya hati nurani, jangan hanya kasihannya kepada warga Palestina. Nah, kasihan juga warga Israel yang sudah jadi korban. Mari kita tetap berdoa bagi mereka ya. Kita sebagai negara yang non-blok, kita tetap menjadi pendamai dan kita berdiri di tengah. Jangan menyerap atau menyimak informasi hanya sepihak. Kalau boleh ya semua informasi dari kedua belah pihak itu harus ditangkap, harus disimak, harus dipertimbangkan mana yang benar. Nah, karena sekarang kan di zaman internet sekarang ada berita-berita yang memang tidak sesuai. Video-videonya itu aja tapi judulnya diganti-ganti. Jadi sehingga ada propaganda teman-teman jadinya. Jadi saya akan membacakan satu firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang perlu kita renungkan bahwa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan yang memang Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan menyertai Israel. Kita akan membacanya dari Ulangan 20 ayat 3 sampai 4 begini firman Tuhan. Dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut. Janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Nah, jadi kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin kepada bangsa Israel, dan kiranya Tuhan memberkati Israel dan juga memberkati Palestina. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.